man jadda, siapa yang berkesungguhan pasti dia yang mendapatkan. Kalau kamu cuma sekedar ngumpul ikut banyak, tepuk tangan ikut rame, dia khawatirkan kamu tidak dapat ilmunya. Ada lagi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, barang siapa yang menyakiti hati gurunya. Nih, menyakiti hati itu bukan berarti ngeledek saja, nggak nurut, itu juga nyakitin, ya. Sengaja melanggar aturannya, itu juga nyakitin. Orang yang nyakitin hati gurunya, dia khawatirkan ada dua musibah yang menimpa. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammadin baca Quran, gaya hidup orang beriman. Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Salawat semuanya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jawab salam bagi santri Mustifa Paseh. Siapa tahu kalian nanti di depan akan datang, kalian jadi pembina umat, amin. Kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, amin. Sering kalian tampil bersama masyarakat, tampil di tengah-tengah umat, amin. Salamnya harus fasih. Jangan yang seperti kita dengar, walaupun dia pejabat. Apalagi pejabat yang bacaannya Pernah dengar kamu Assalamualaikum? Pernah? Bukan salam kalau selam. Selam itu apa? Nyebur selam. Nah, jadi harusnya bagaimana? Assalamualaikum. Lalu jawabnya Waalaikumsalam. Itu namanya karakternya santri. Tapi apa aja nggak sama dengan masyarakat.
biarin, karena kita justru berharap masyarakat yang menyamakan diri sama kita. Kata Ustadz Taufik almarhum, semoga diampuni dosa beliau oleh Allah, amin. Apa katanya ibu-ibu? Ya. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak dengar ceramah saya enggak rugi. Yang rugi ibu-ibu itulah. Kata Ustadz Taufik. Sebab kalaupun kalian nggak dengar, saya pulang pasti dapat amplop. Begitu kata Ustaz Taufik. Nah, ibu-ibu rugi, sudah bermiap dari kemarin. Nah, hadir dapat acara, betul nggak? Kadang-kadang itu miap sudah habis, malah kredit. Untuk pagi ini bermiap, apalagi sampai ke salon. Nah, datang sudah bawa amplop untuk yang sedekahan, ada wong ceramah juga nggak denger, balik kamu yang rugi, kata sahabat. Kata Sofik tuh. Nah, kalau kami tidak rugi lah, ya, balik dikasih amplop oleh tuan rumah. Makanya dengerin aja sekarang, ya. Nih Abaji, ya. Manjadda, sekali lagi, manjadda, siapa yang berkesungguhan pasti dia yang mendapatkan. Itu hadis Rasulullah tuh, manjadda wajadda itu. Kalau kamu cuma sekedar ngumpul ikut banyak, tepuk tangan ikut rame, dia khawatirkan kamu tidak dapat ilmunya. Ada lagi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, barang siapa yang menyakiti hati gurunya. Nih, menyakiti hati itu bukan berarti ngeledek saja, nggak nurut, itu juga nyakitin, ya. Sengaja melanggar aturannya, itu juga nyakitin. Orang yang nyakitin hati gurunya, dia khawatirkan ada dua musibah yang menimpa. Ya. Kalaupun dia dapat ilmu dari gurunya tadi, dia khawatirkan ilmu kamu tidak bermanfaat. Nauzubillah min. Dia khawatirkan ilmu kalian tidak berkah. Nauzubillah min. Itu loh. Nah, sekarang Abaji berharap kalian semoga menjadi santri yang selalu ada di hati guru. Amin. Abaji mau tanya, percaya nggak ada santri yang nanti lebih pintar daripada gurunya? Percaya apa tidak? Imam Syafi'i itu disebut Imamul Uzma, imam yang paling agung, padahal dia muridnya Imam Maliki. Dan dia juga menimba ilmunya Imam Hanafi di Baghdad. Loh, kok generasi ketiga ini diangkat menjadi ulama yang disebut Imamul A'zam, imam yang paling agung. Kenapa dia diangkat seperti itu? Ternyata dia ini menjadi santri yang begitu takzim kepada gurunya, yang begitu hormat kepada gurunya. Mungkin saja Abaji ini bukan seorang ulama, ya, ilmu Abaji sedikit, bahkan mungkin gak ada ilmu, tapi oleh karena ketakziman kamu akan lebih hebat dari Abaji. Amin. Abaji karena kamu takzim sama Abaji,
Allah akan angkat kamu menjadi ulama yang thiqah. Amin. Gitu. Nah, jadi ya, kalian coba belajar itu satu cara. Belajar di kelas itu satu cara untuk mendapatkan ilmu. Tapi ada cara yang lebih hebat daripada belajar, yaitu takzim kepada guru, khidmah sesama makhluk Allah. Ayo. Nah, makanya kata Baji tadi ada semboyan. Siapa kalian? Ini Ustaz nanti akan suruh ngafal ini. Kalau nggak hafal dikurangi nilai. Dan nanti akan bisa memberikan komentar. Kalau Baji tanya, siapa kalian? Kamu jawab, nih anak hebat. Hebat itu apa? Nanti akan ditanya. Terpelajar dan terdidik. Apa bedanya terpelajar dan terdidik? Nih anak hebat. Bukan untuk kesombongan. Hebat di sini untuk kesyukuran. Kenapa? Karena kalian sudah berani masuk pesantren. Sebab banyak orang yang tidak sanggup masuk pesantren. Banyak tuh. Tidak mau lepas dari pangkuan ayahnya, dari pangkuan maknya. Tidak mau lepas dari bawah dagu ayahnya. Dia kepengen sekolah setengah hari, selebihnya nggak sekolah. Ada yang begitu. Ada yang tidak sanggup masuk pesantren karena tidak bisa main HP. Ada lagi yang tidak sanggup masuk pesantren karena tidak sempat nonton ortung. Apa ortung? Apa ortung? Organ tunggal. Ada hanya karena itu. Tapi kalian alhamdulillah jadi anak hebat, sanggup menjadi santri. Sekarang ada main HP kalian? Tidak. Ada kalian nonton ortung? Tidak. Nggak tahu kalau muntasib. Nah ya, organ itu apa nggak boleh ya Baji? Boleh. Boleh, asal jangan digunakan untuk melalaikan Allah. Nyanyinya yang benar. Nah, apalagi ada nasyid ini. Kalian naik panggung, bernyanyi di sana boleh, nasi Abaji. Kira-kira organnya macam mana bunyinya itu ya? Penontonnya pada senang dengar apa pada lari kira-kira? Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup baru. Kira-kira penontonnya tambah goyang apa tambah lari kira-kira? Biarin lari, pasti tidak semuanya. Ada yang tinggal di situ. Yang tinggal ini yang akan dapat hidayah dari Allah. Amin. Gitu ya. Apa bedanya terdidik, terpelajar dengan terdidik? Tolong nanti Ustazah dijelaskan sama mereka. Terpelajar cuma dapat terdidik menjadi orang yang berakhlak. Itu beda tuh. Jadi kalau disebut menteri pendidikan, mestinya menteri itu orientasinya kepada pembinaan akhlak, bukan sekedar kecerdasan. Nih, ya Baji nggak lama dengan kalian. Cukup 1/4 jam, apa namanya? 3/4 jam. Ini sudah berapa jam? Masih jam berapa menit lagi ya Pak? Jangan nggak tahu ya. Abaji berharap ketemu dengan kalian seminggu sekali ini. Ini adalah usulan wali-wali kalian, bukan maunya Abaji saja.
Ustaz-ustazah juga supaya tahu. Karena Abah Haji sering ketemu dengan wali-wali kalian, terutama yang muntasib, yang tidak mondok. Ada anaknya yang memang subhanallah punya himmah yang tinggi. Apa katanya? Abah Haji, ayah dengan ayahnya, aku nih jarang dapat nasihat dari Abah Haji. Cuma anak-anak mukimin saja yang dapat. Tuh, ada anak yang cita-citanya tinggi seperti itu. Kepengen aku nih ya, ada nasihatnya dari Abah Haji itu. Ada yang seperti itu. Mungkin lebih banyak ada yang tidak peduli. Ada juga wali santri yang nelpon Abah Haji. Abah Haji, anak saya ini pengen dapat nasihat dari Abah Haji. Sengaja datang ke Ar-Risalah, bawa oleh-oleh dikit sambil ngopi di sana, ujungnya cerita. Minta ada wejangan dari Abah Haji seminggu sekali. Jadi ini bukan berarti terjadi begitu saja. Tapi karena ada proses-proses itu. Hargai proses itu. Ya. Hargai proses itu. Ya. Ma wasola man wasola. Illa bihurmatin. Nah, ini yang perlu Abah Haji sampaikan dengan kalian. Tidak akan tercapai cita-cita kamu, ya, kecuali orang yang memang menembus cita-citanya. Dan itu tidak akan tercapai kecuali dengan hormat, dengan memberikan hormat, sopan, santun, pelayanan. Sebaliknya, wama saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Orang tidak akan pernah gagal. Catat itu yang ngomong Abah itu. Lagi kamu nggak catat, kalau nggak dengan bahasa Arabnya, catat dengan maknanya. Jangan ngantuk. Tidak ada orang yang bangkrut, tidak ada orang yang gagal kecuali karena meninggalkan hormat. Kalian tidak taat sama Allah, tidak jatuh kafir. Kalian tidak ngamalin Al-Quran, tidak jatuh ke kafir. Tapi kalau kamu tidak hormat kepada Al-Quran, menyebabkan kamu jatuh, bangkrut dari muslim menjadi kafir. Kamu tidak menyembah Allah, cuma berdosa. Tapi kalau kamu menghinakan Allah, tidak hormat kepada Allah, maka kamu menjadi jatuh kafir, bangkrut kalian. Na'udzubillah min. Sama dengan guru nih. Ini guru jangan dianggap duduk begini ini tanpa proses. Ini bangunnya dari sebelum subuh, apalagi yang sudah punya anak, punya suami. Nak ngatur anaknya, nak ngatur untuk suaminya, baru kemudian dia merapihkan dirinya, berangkat ke sini untuk mendidik kalian. Kalau kalian tidak hormati, maka yang rugi kalian. Sekali lagi, ilmu yang akan diberikan kepada kalian datangnya dari Allah, bukan dari guru. Mungkin guru kamu ilmunya kalau menurut hitungan ada 10. Tapi karena kamu hormat sama guru kamu nih, hormat sama ustadz-ustadz kamu nih, maka kalian bisa dikasih 20 macam ilmu datang dari Allah. Dan itu namanya ilmu laduni. Ya. Itu tadi contohnya, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, dan juga menimba ilmunya Imam Hanafi. Tapi diakui oleh dunia, seluruh ulama di dunia mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah imamul uzma, imam yang paling agung.
ilmunya melebihi guru-gurunya. Karena dari mana? Dari Allah. Akibat apa? Imam Syafi'i hormat kepada guru-guru. Karena itu hai anak-anak bayi semuanya, target kalian dapat ilmu dari Allah. Jangan target kalian cuma lulus sekolah, dapat ilmu dari guru, dapat ilmu dari abaji. Sedikit yang didapat kalau dari abaji. Tapi kalau kamu menjadi anak yang tertib, anak yang taat, anak yang nurut apa kata guru, disuruh sholat, disuruh jamaah, pokoknya nurut baiklah, dipastikan orang yang nurut pasti mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jawab Allah. Kurang enak suara bayi. Bayi ini sekarang bayi suaranya nggak enak. Dulu masih muda, dulu di mana-mana orang musabaqah nggak pernah ngajak bayi. Karena suaranya ya begitulah. Ya. Tapi lumayan kalau mepet-mepet diajak kiai suruh ngaji, ajak ngaji. Karena apa? Usaha sungguh maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Mepet-mepet masih bisa. Karena itu kalau orang bisa sampai naik ke lantai 2, kita harus bisa sampai sana. Kalau nggak bisa, sampai di mana kita bisa naik? Jangan tertinggal. Jangan nggak peduli. Jangan nggak bermusabaqah. Jangan tidak bersaing. Bersaing kalian. Tapi jangan lupa, ya, bersaing dengan hormati gurumu, Ustaz Asfihan. Ya. Nah. Yuk kita nasyid lagi, salawat lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana apa yang Abaji sampaikan tadi bisa dipahami? Orang yang sukses itu orang yang kayak apa? Yang bersifat hormat sama siapa? Hormat sama guru. Ilmu yang akan didapat dari mana? Dari Allah. Tugas kamu nurut saja, tugas kamu hormat saja. Nanti kamu akan diselesaikan oleh Allah cita-citanya. Kalian pengen lulus sekolah, insya Allah kamu lulus semua, amin. Tapi apalah artinya lulus kalau kamu tidak dapat ilmunya? Moga-moga kalian lulus dan dapat ilmunya, amin. Tapi apalah artinya lulus dengan dapat ilmu, tapi ilmunya tidak berkah. Oleh karena itu Abaji berdoa, satu kuncinya keberkahan, sami'na wa ata'na, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Abaji dulu begitu. Emangnya Abaji tidak mondok? Emangnya Abaji dulu nggak diperintahkan untuk taat Abaji? Bahkan tidak hanya sekolah, tapi Abaji diajak ke sawah oleh kiai, pergi ke sawah, ya, disuruh nyangkul. Dalam benak Abaji apa? Abaji harus nyenangin hati guru supaya gurunya berdoa. Dengan doa guru Allah ngabulkan dan kita dapat
ilmu yang didoakan. Gitu. Jadi jangan dianggap ilmu itu didapat hanya hasil belajar, jangan. Ini banyak anak-anak nih, bahkan belajarnya nggak menghormati gurunya. Gurunya ngajarkan ilmu, siswanya ada yang tidur-tiduran di belakang. Nah, ya, makanya jangan tidak tahu sekolah mah tinggi, ya. Bangsa Indonesia ini hampir semuanya sekolah, tapi penganggurannya mencapai sekian persen. Mengapa itu? Karena ilmunya tidak berkah. Tapi kalau ilmunya berkah, akan dikasih jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Ini udah berapa? Apa aja nggak pakai jam? 15 menit lagi. Ya. Jadi oleh karena itu kalian dalam hal ini Abah nasihat tadi ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Ingat, pengen kamu berhasil? Siap kamu jadi orang berhasil? Kuncinya berlaku sekali lagi jawab. Pengen kamu berhasil? Kuncinya hormat sama siapa? Kalau pengen dapat ilmu, hormatlah sama guru. Apakah kamu tidak takut dengan kegagalan? Jawab. Apakah tidak takut dengan kegagalan? Sumber kegagalan adalah meninggalkan Ayo jawab yang keras. Kamu takut apa tidak dengan keberhasilan? Ketidakberhasilan itu karena tidak hormat. Itu yang satu ya. Satu. Yang kedua dengan maksiat. Hati-hati. Sekolah kamu boleh rajin. Sekolah kamu boleh serius. Tapi kalau kamu maksiat, Allah cabut lagi yang diberikan Allah pada kamu tadi itu. Ada ceritanya Ustadz Abdus Somad. Nah, pengen dapat cerita? Pengen dapat cerita? Ustadz Abdus Somad punya teman dari Palestina. Ini Ustadz Somad sendiri yang cerita. Temannya tadi hafal Quran. Datang ke Indonesia, namanya orang Palestina makannya tinggal ti aja, kok males banget sih. Makannya akhirnya diantar oleh Ustadz Abdus Somad, karena di Jakarta ada toko roti terkenal dari dulu namanya Holland. Rotinya orang Belanda. Apa boleh Abaji makan roti jualan orang Belanda? Boleh. Yang nggak boleh kalau makan sesembelihannya, jualan apa namanya itu apa itu ya, kalau kata ibunya Abaji, ayam MTQ, rupanya itu ayam Kentucky. Namanya wong dulu nyebut, ngomong sama Abaji, nanti pulang beli ayam MTQ ya. Nah nggak tahu ayam MTQ itu siapa yang jualnya, orang kafir apa orang muslim? Kalau yang jualnya orang kafir haram. Tapi kalau dia jual roti halal, beli rotinya. Nah Ustadz Abdus Somad sama temannya masuk ke dalam toko roti itu. Apa yang terjadi? Pertama Ustadz Somad masuk, baru kemudian kawannya di belakang masuk. Begitu masuk langsung kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut dia.
takut mata dia maksiat. Kenapa? Pelayan rotinya pakai baju adeknya, nggak muat, melitet dipakainya, sehingga terbentuklah apa yang terbentuk. Maka membuat hati terketuk. Tahu baju adeknya, tahu? Sudah melitet, dipakainya nggak cukup, dipakai ke atas, bawahnya terbuka, diturunkan ke bawah, atasnya. Terus apa yang terjadi? Itu kawannya yang hafal Quran nggak jadi masuk. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Kenapa Syekh nggak masuk? Saya takut hafalan saya hilang. Karena matanya masih, karena pikirannya tergoda. Itu. Oh, jadi Syekh takut hafalan hilang. Sudah, sini saya yang beli. Apa kata orang Palestina? Apa Ustaz enggak mau? Apa Ustaz enggak takut kalau hafalannya hilang? Memang saya dari dulu enggak hafal. Begitu. Nah, cerita ini apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil? Kalau kamu pengen dapat ilmu, lakukan sikap hormat kepada guru yang pertama. Yang kedua, jangan mencoba untuk maksiat. Tuh ya, nyakiti saudara, nyakiti teman. Nah, ayo, ada dogan nabaji, diambil dogannya. Ada yang ambil dogan? Ada? Boleh ngambil kelapa tuanya, boleh antarkan sama Ustaz. Nah ini Ustaz, ada kelapa yang tua bawa, boleh. Tapi kalau kamu ambil, yang rugi kalian, hafalanmu hilang, kecerdasanmu kurang. Itu. Nah, hati-hati itu ya. Hati-hati. Nah, termasuk alhamdulillah Abaji dulu dinasihati guru seperti ini, sami'na wa ata'na, nurut saja. Abaji kepengen semua santri Mazma'ilah menjadi orang yang berhasil. Amin. Berhasil karena berani dan sanggup menghormati gurunya. Amin. Berani tidak menyakiti sesama murid. Amin. Siap semua? Semoga kalian menjadi orang berilmu yang bermanfaat. Ini dengerin. Ini yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, ada sepotong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayo semangat saja, jangan bosan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Quran surat Ali Imran ayat 118. Bahwa Allah menjadi saksi. Pertama, annahu la ilaha illa huwa, untuk dirinya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah jadi saksi itu. Yang kedua, wal malaikah, dan malaikat. Nih, sekarang nih kita ngaji seperti ini, malaikat bersama kita. Tinggal kalian, kamu mau jadi saksi apa tidak? Kalau kamu tidak percaya, berarti berbeda dengan Allah. Wa ulul ilmi, dan penyandang ilmu. Qa'iman bil qisti, orang-orang inilah yang akan menegakkan keadilan. Subhanallah. Berdiri di atas kegagahan, berdiri di atas keadilan, berdiri di atas kebenaran. Jadi kalian, Allah bukan, malaikat bukan,
tapi kalian harapannya menjadi penggenggam ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan ilmu itulah kamu berhak berdiri dalam kegagahan, sehingga kalian menjadi orang yang gagah dengan ilmu yang berkah. Amin. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Dia yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Oleh karenanya anak-anak, rebutlah ilmu. Ya, siap merebut ilmu? Ayo jawab semuanya. Siap merebut ilmu? Tapi ilmu yang kayak apa? Ilmu yang kuncinya hormat sama sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Orang alim di tengah kita. Gimana tuh? Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Ayo semuanya. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Salawat lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu lagi. Timba ilmu alim ulama, dunia akhirat kita mulia. Tanpa ilmu alim ulama, segala ada berkah tak ada. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi ya, Abaji berharap semoga kalian menjadi santri yang berhasil menimba ilmu. Amin. Tapi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Kuncinya sekali lagi semua jawab, kuncinya ya, kuncinya hormat kepada guru. Saya kira itulah dari Abaji ya. Cukup pas waktunya karena kalian akan masuk di lokal. Sekali lagi, kalian silakan masuk di lokal dengan iringan doa dari Abaji dan semua gurunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa wafiqana li ta'atika wa tiba'i rasulik wa birni biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Siap sekali lagi hormat sama guru? Takbir. Sekali lagi siap hormat sama guru? Takbir. Billahil hidayah wa taufiq wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri duluan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Orang alim di tengah kita, orang
hidup pelita kita. Ayo semuanya. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Salawat lagi. Sallallahu sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu lagi. Timba ilmu alim ulama dunia